Karena kata Allah kan dijelaskan bahwa di dalam Al-Quran itu sepertiga isinya adalah kisah-kisah sejarah, ya, di antaranya sejarah para nabi, gitu kan ya, sejarah orang-orang yang soleh yang dimuliakan oleh Allah. Nah itu semuanya kata Allah, fasiru fil ardi fangduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Maka berjalanlah kalian di muka bumi, lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Ya, dulu ada Fir'aun, ya, bahkan jasadnya diawetkan oleh Allah itu sengaja, gitu, bukan tanpa tanpa ada maksud. Jadi setiap Allah menjadikan sesuatu itu mesti ada maksud, gitu kan ya. Ketika Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah, sampai sekarang jasadnya masih bisa jalan-jalan, ya, bahkan sudah nyampe ke Indonesia dulu pernah, ya. Iya. Nah, yang akhirnya manusia itu bukan lagi membesarkan Allah. Kalau terjadi hebat Fir'aun ya. Itu. Jadi hebat Fir'aun malah. Bukan Allahnya. Jadi ketika jasad Fir'aun sampai hari ini diutuhkan oleh Allah sampai kita bisa melihatnya hari ini, itu sekarang sudah merosot sebagaimana kejadian-kejadian terdahulu ketika di masa Sulaiman. Di masa Sulaiman itu masih dibolehkan kalau membangun patung, gitu ya, patung-patung besar gitu. Untuk apa? Untuk penghormatan, gitu. Nah, berganti generasi-generasi, patung-patung yang tadinya untuk dihormati, untuk mengenang itu akhirnya apa? Disembah. Jadi disembah karena apa? Terus setiap generasi itu selalu berubah, ya. Dari setiap generasi itu selalu berubah, gitu. Dari mulai pola pikirnya, peradaban dan sebagainya itu senantiasa apa? Akhirnya apa? Iman itu selalu semakin merosot. Nah, seperti itu. Ya baik, berarti sudah ada dua pembeli yang mengirimkan komentarnya nih. Baik, yang pertama, ini komentar yang pertama datangnya dari pembeli yang setia menyimak Inspirasi Iman, Ustaz. Siapa dia? Abi Ago dari Kelari. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wilujeng wayah ki Inspirasi Iman di Radio Purwakarta. Abi Kelari Karawang menyimak aja Ustadz sama Kang Opik. Subhanallah. Alhamdulillah. Ya, Abi Ago ini kalau saya lihat dari foto profilnya sih terus ya di atas 50-an. Gitu. Subhanallah. Ya, semangat. Beliau semangat setia sekali tiap hari menyimak Inspirasi Iman, luar biasa. Masya Allah. Ya, jazakallah kepada Abi Ago yang terus semangat menyimak Inspirasi Iman dan paling pertama saat kirim komentar. Semoga senantiasa terus mendapatkan keutamaan dari Allah. Ya, karena dulu pernah Rasulullah itu menawarkan siapa yang mau masuk surga. Maka sahabat Rasul namanya Ukasha langsung ngacung. Saya Rasulullah, gitu. Sementara sahabat-sahabat yang lain malu-malu. Iya, karena kan kita gitu kan Opik. Saya doa yang hadiah gitu kan. Terus disin gitu ya. Padahal mau ngacung langsung menang. Maka kata Rasulullah apa? Kamu adalah ahli surga. Lalu ketika ada yang ngacung lagi, saya Rasulullah mau jadi penghuni surga. Kamu udah keduluan. Gitu. Maka orang yang paling dulu dalam kebaikan itu insya Allah akan senantiasa mendapatkan keutamaan dari Allah. Amin, ya Allah. Semoga ya Abi Ago ini salah satunya pemuli yang mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, istiqomah dalam berkomentar dan menyimak Inspirasi Iman ini. Baik, kita lanjut Ustaz. Yang kedua ini datangnya dari Ibu Haja Atik selalu. Alhamdulillah. Ini juga sama. Masya Allah. Ini satu pasangan ini. Yang satu dari Kelari, yang satu dari Purwakarta. Ya, yang dari Ibu Haja Hati Selawi, Masya Allah. Ini juga beliau luar biasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Aceng Majid dan Pak Opik, semoga sehat selalu. Amin. Agar tetap bisa mengudara di radio Inspirasi Iman. Saya menyimak selalu, mohon saya tadi tentang iblis minta ditangguhkan umur panjang, maka Allah kabulkan permintaan iblis umurnya panjang. Tujuannya untuk menggoda manusia kepada jalan kesesatan. Bagaimana dengan kita, saudara-saudara kita yang selalu minta panjang umur?
Masya Allah. Masya Allah. Sama juga ya permintaannya sama antara iblis dengan manusia soal umur. Padahal sudah Allah tentukan umur manusia ketika bayi dalam kandungan. Usia 4 bulan. Pertanyaannya Pak Ustadz, apa bisa umur manusia ditambah atau dipanjangkan? Minta penjelasannya. Waduh, Iya, Masya Allah. Kadang ini kita tidak pernah menyadari Kang Opik ya. Itu bahkan kadang kita ketika mendoakan misalnya ada orang yang memberikan sesuatu, kita suka refleks saja mendoakan sing panjang umur. Gitu, Masya Allah. Jadi ya inilah ya ketika kita mengkaji sesuatu gitu ya, ketika kita memahami sesuatu, oh ternyata ada sesuatu hal yang selama ini salah kita lakukan yang harus kita perbaiki. Baik, sarjana Pak Ustadz, masih ada waktu. Sarjana nih datangnya dari Kang Al Ghifari di Curug. Alhamdulillah. Allahu Akbar, ke Karawang di wae. Ya orang Karawang wae maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wayaki kasadaya dangu sahabat setia Radio Inspirasi Iman. Mugia sadayana sehat lancar dan dimudahkan segala urusannya dunia dan akhirat. Amin. Amin. Barakallah Kang Opik, Ustaz Aceng Majid, mugia tetap semangat dan istiqomah. Amin. Jadi doa terus prosesnya. Iya yang panjang umur saja. Doakan keberkahan. Yang dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon penjelasannya Pak Ustaz, Quran surat 17 ayat 97. Hatur nuhun. Nah, ada tambahan komentar yang cina rupina Kang Ardiansa nuju di pos 2 apa gitu Kang Opik. Iya ya Kang Ardiansa kayaknya lagi di pos 2 ini. Ayat berapa Kang Opik? 97. Baik, ya mohon surat 17 ayat 97 surat Al-Isra ya Ustaz. Kira kurang dibuka layar surat Al-Isra. Siapa diberi petunjuk oleh Allah, dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa disesatkan, maka engkau tidak akan mendapatkan penolong bagi mereka selain Dia, maksudnya selain Allah ya. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat dengan wajah tersungkur dalam keadaan buta, bisu dan tuli. Masya Allah. Tempat kediaman mereka adalah neraka jahanam. Setiap kali nyala api jahanam itu akan padam, kami tambah lagi nyalanya bagi mereka. Apa dong Ustaz? Ya baik ya. Jadi ayat ini adalah mirip dengan yang ada dalam surat Kahfi ya. Surat Kahfi ayat 17. May yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Jadi memang yang memberikan petunjuk itu adalah Allah ya, maka hidayah itu haknya Allah. Maka ketika dulu Rasulullah berdoa ya sampai nangis-nangis kepada Allah supaya pamannya Abu Thalib itu mendapatkan hidayah. Tapi kata Allah, hidayah itu urusan Allah. Jadi urusan hidayah, urusan yang lain itu mah urusan Allah. Tugas kita adalah hanya menyampaikan. Nah seperti itu. Tetapi kata Allah ya dalam ayat ini, wa may yudlil falan tajidalahu auliya min duni ya, lahum auliya min duni. Jadi orang-orang yang disesatkan oleh Allah dalam artian bukan berarti Allah zalim menyesatkan manusia, bukan. Tetapi ada manusia yang ketika diberikan keterangan-keterangan yang nyata oleh Allah, tapi mereka tidak mau mengikuti. Itulah orang-orang yang disesatkan oleh Allah. Pada hakikatnya mereka menyesatkan dirinya sendiri. Kadang ini diartikan apa? Oh berarti Allah teh jahatnya gitu. Lamun tos gitu mah tuh kenaon orang usaha capek-capek. Dalam mencek Allah orang sesat masa satu ya gitu kan. Kadang ada seperti itu, tidak seperti itu ya. Sebagaimana kenapa dulu para nabi itu dikasihkan mukjizat yang begitu banyak Kang Opik. Ya, harapannya adalah dengan mukjizat-mukjizat itu orang akan apa? Orang akan mengikuti. Gitu. Orang akan tahu tentang kebenaran. Tetapi ada manusia yang sudah nyata-nyata kebenaran tetapi mereka tetap menolak. Dorongannya apa? Dorongannya banyak. Gitu. Bisa dorongan gengsi, bisa dorongan dunia, gitu kan? Sebagaimana Fir'aun, sebagaimana Namrud,
ketika diterangkan oleh Nabi Musa alaihissalam, ketika diterangkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka itu tahu bahwa yang disampaikan itu adalah benar. Sebagaimana Abu Jahal mengatakan, itu Abu Jahal sendiri mengatakan, Muhammad ini benar. Yang keluar dari lisannya itu bukan syair, bukan yang lain-lainnya, tapi ini benar-benar wahyu. Karena apa? Saya tahu betul mana syair, mana yang bukan, itu saya tahu. Itu Abu Jahal, Kang Opik. Jadi mengakui maksudnya. betul, karena kegengsian dia, gitu ya. Karena kan kita juga begitu, Kang Opik. Ketika misalkan saya ustad ya, gitunya, saya ustad begitu. Terus saya nunggu bejaan saya, Pak Ustad, anu. Ya, hari ente saha, kadang sakit itu, Kang Opik. Nah, itu yang dimaksudkan, ya. Jadi orang-orang yang dia tidak mau menerima petunjuk-petunjuk Allah, maka dia tidak akan mendapatkan petunjuk kecuali Allah yang memberikan petunjuk kepadanya, ya. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat, ya, diseret di atas wajah mereka dalam keadaan buta, bisu, dan tuli. Kenapa? Karena di dunia mereka dalam keadaan seperti itu. Digambarkan oleh Allah, summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka itu buta, mereka itu bisu, mereka itu tuli. Dalam artian apa? Mereka buta, tidak mau melihat kebenaran, ya. Mereka bisu, tidak mau membicarakan kebenaran. Mereka tuli, tidak mau mendengarkan kebenaran. Yang ada apa? Kebenaran itu diputar balikan, gitu kan? Diputar balikan. Seperti halnya hari ini orang-orang yang mendakwahkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, dituduhnya apa, Kang Opik? Radikal, teroris, merongrong negara, gitu kan? Mau bikin negara dalam negara, seperti itu. Padahal inilah yang dikerjakan oleh siapa? Oleh para nabi, ya. Bahwa dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad, dari semua nabi itu mengatakan, inna robbi wa rabbukum fa'buduh, gitu kan? Sesungguhnya Robku dan Rob kalian itu adalah Allah. Maka sembahlah dia. Sama kalimatnya tauhid. Innama ilahukum ilahun wahid. Sama seruannya. Nah, maka yang terjadi apa? Semuanya sama, Kang Opik. Ya, dapat ponis apa? Wah, ya Ibrahim radikal ya. Kudu diusir ya. Gitu kan? Setelah diusir temempan kenewa masih radikal kenewa ya. Gitu kan? Nantang we karaja belum. Nah, seperti itu. Jadi hari ini begitu, Kang Opik. Jadi iya, orang-orang yang menolak kebenaran itu nanti akan dikumpulkan oleh Allah di neraka jahanam. Dan setiap kali nyala api jahanam itu akan padam, kami tambah lagi bagi mereka nyalanya. Naudzubillah, semua naudzubillah. Jadi siksaan di akhirat itu, Kang Opik, di akhirat itu baik nikmat ataupun siksaannya abadan. Gitu. Kalau di dunia hari ini kita bangkrut, masih bisa minjem ke tetangga, minjem ke saudara, kan gitu ya. Gitu. Di dunia kita bangkrut masih bisa banyak kita minta pinjaman. Tapi kalau sudah bangkrut di akhirat, ya hanya Allah tempat kita bergantung. Maka di dalam surat Al-Baqarah itu kata Allah apa? Wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Jadi takutlah kamu kepada hari bahwa pada hari itu satu jiwa tidak bisa menanggung beban jiwa yang lain. Syafaat tidak terima, tebusan pun tidak diterima. Benar-benar tanggung jawab sendiri. Betul. Nah itu. Jadi kurang lebih seperti itu, Kang Opik, ya, penjelasan dari surat 17 ayat yang 97. Nah, adapun kalau ingin lebih jelasnya di sini ya, panjang lebar pembahasannya, itu ada di dalam Ibnu Katsir ya. Dalam Ibnu Katsir penjelasan tentang surat Al-Isra ya 97 ini.